Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di WPU Cash. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial yang biasanya menghiasi FWP kalian. Pasti sering berseliweran di FWP-nya. Kita kedatangan Fuadit Muhammad. Tepuk tangan lo. Ini saya panggilnya apa? Fuad apa Adit atau Fuadit? Adit aja. Adit aja ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya sih udah cukup lama ngelihat Adit ya di sama FYP saya tuh ini orang ya menurut saya orang IT tapi opini-opininya tuh menarik lah gitu ya. Kadang menarik apa nyeleneh nih? Menarik, menarik. Agak tajam gitu ya, agak sedikit senggol-senggol sana sini. Tapi tetap ada edukasinya. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu kita baru pertama kali ketemu secara langsung ya di acara itu ya. Jadi kita ada satu event terus ketemu langsung. Terus entah kenapa karena mungkin udah ngikutinnya agak lama, kayak udah kenal aja gitu ya. Iya, kita nggak kagok gitu. Kan di YouTube saya yang dulu yang di Saga Studio itu kan juga ngebahas. Betul. Ya kan? Iya, tahu nggak saya ngomong itu web programming Unpas kata saya gitu pernah. Saya lihat videonya yang pakai topi kan. Iya, benar. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Adit, boleh disapa dulu teman-temannya di WPU ini. Halo teman-teman WPU yang sekarang masih jadi subscriber. Semoga suatu saat bisa duduk di sini gitu. Karena saya dulu juga subscribernya gitu ya. Walaupun memang secara pribadi saya tuh justru bukan belajar web. Belajarnya itu bikin kontennya. Oh, gitu. Okay. Soalnya kalau tutorial codingnya itu saya sih lebih prefernya bahasa Inggris, karena kan untuk ngasah bahasa Inggris juga kan sebenarnya gitu. Tapi kalau teman-teman yang misalnya secara basic itu udah jago lah ya, udah ngelewatin tutorial hell segala macem, itu kalau lupa sedikit mengenai biasanya tuh kalau kita programmer tuh lupa masalah CSS. Kalau yang udah senior kan pasti ngerasain kan. HTML tuh pasti suka lupa gitu-gitu. Nah itu bisa banget baliknya itu tuh ke tutorial bahasa Indonesia karena lebih ringkas aja gitu loh. Gitu sih. Nah tapi sekarang kalau misalkan orang tanya atau ketemu Adit memperkenalkan dirinya tuh sebagai apa sih? Ini saya programmer. Masih programmer. Masih programmer. Ordinary programmer. Ya. Kayak bener. Karena biar apa ya, biar lebih membumi aja gitu, biar lebih sederhana aja. Karena kalau influencer, konten kreator gitu-gitu kan kayak apa sih gitu ya? Iya, bukan nggak bangga ya, cuman memang itu akan terus jadi konten kreator kan belum tentu. Tapi kalau jadi programmer kan emang udah nempel di sini, jadi ya udahlah titelnya tetap programmer ya. Tetap programmer. Berarti masih ngoding sehari-hari nih? Masih buat konten masih ngoding. Oke. Jadi hari ini tuh kita mau sedikit mengulik-ngulik nih mengenai mulai dari perjalanan pendidikannya Adit karena menarik ya saya mempelajari itu kayaknya nggak biasa gitu sampai nanti perjalanan karir dan juga ngobrol seputar pembuatan konten gitu ya. Mulai dari awalnya dulu nih, coba saya pengen tahu awal mula kan bukan asli Jakarta ya, aslinya dari mana? Saya tuh lahirnya di Padang, cuman turunannya Jawa. Di Padang sampai? Di Padang sampai SMA. Jadi agak bingung juga sebenarnya sukunya ada dua, bisa Padang bisa Jawa. Tapi asalnya banget tempat tinggal itu di Padang. Terus pindah ke Jakarta sebentar di IKJ. Terus habis itu karena di IKJ mahal uang kuliahnya 11 juta per semester. Kita pindah ke negeri, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Tahun berapa? 2011. Masuk 2011. Masuk kuliahnya 2010. Masuk kuliah di IKJ 2010. Oh, angkatan 2010. Terus pindah ke ISI 2011. Ya udah. Dan itu jurusannya bukan IT ya? Music. Music. Ya. Memang udah pengen kuliah di musik gitu? Iya, dulu tuh pengennya jadi artis. Oh, emang udah Niatnya memang begitu, pengen terkenal lah ya. Jalurnya kan musik. Itu karena orang tua saya tuh seniman. Dua-duanya seniman. Jadi pelukis satu, yang satu lagi guru kesenian. Jadi terinfluence lah ya. Karena dari ke kecil seni gitu kan. Biasanya orang ya mungkin orang tua pada umumnya justru ngapain sih kuliah seni gitu kan. Benar. Tapi sekarang kalau saya punya anak mau kuliah seni saya nggak bolehin.
Oh bentar. Jadi pengen dari lama tuh sebelum dari SMA tuh udah pengennya. Sebenarnya itu sih sejujur-jujurnya ya, karena saya tidak lolos SNMPTN waktu itu. Pengennya tuh UI, cuman passing grade-nya tuh ketinggian waktu itu yang diambil jurusannya. UI-nya apa? Psikologi. Oh iya. Manajemen kan tinggi kan. Sama sih. Dulu informatika masih belum kepikiran. Akhirnya nggak kesampaian, ya udahlah isi aja deh, karena memang kalau musik itu memang dari kecil kita udah diajarin sama orang tua gitu sih. Jurusannya apa? Karena pasti ada jurusan atau seni musik jurusannya tuh. Mayornya namanya mayor. Jadi jurusannya musik, mayornya itu gitar elektrik. Gitar pop jazz. Nah, itu namanya. Jadi kita belajar lagu jazz, lagu blues gitu-gitulah. Tapi memang sebelumnya udah ngeband gitu? Udah, kalau dari SMP SMA udah sering ngeband. Gitu. Berarti memang sudah bermusik ke jurusan musik. Iya, benar. Sempat menekuni karir di bidang musik nggak? Sempat. Manggung gitu. Tapi tidak ada uangnya. Ya paling manggung reguleran kafe, terus kayak sempet ya? Sempet, cuman kan itu honornya paling cuman waktu itu zaman saya 250.000 per manggung. Satu band satu orang? Satu band dibagi 5, berarti 50 satu orangnya, itu kita manggung 3 jam, ya kan? Ya. Dalam seminggu dapat berapa panggung? 3. 150.000 lah, ya kecil lah. Itu makanya saya jadi programmer. Tapi memang langsung jadi programmer. Nah ini saya penasaran juga kan. Udah nih manggung nih. Manggung. Terus ya udah kuliah selesai, terus habis itu apalah ya, merantau lah ke Jakarta. Oh itu masih di Padang? Enggak, di Jogja. Oh di Jogja, sorry. Di Jogja, terus pindah ke Jakarta karena di Jogja UMR-nya kecil sampai sekarang ya. Seperti yang kita tahu. Nah, tapi jadi biaya hidupnya kan rendah juga. Tapi kan KFC dan Starbucks sama. Oh Starbucks jangan. Band. Nah terus ya udah apa sih? Jakarta lah pindah ke Jakarta, terus lamar-lamar kerja. Waktu itu belum kenal IT, cuman kita ngelamarnya apa yang ada aja lah. Waktu itu kan yang paling rame tuh sales sama marketing. Sorry bentar, lulus tapi kan sarjana musiknya? Lulusnya itu sampai skripsi doang. Oh jadi nggak bawa ijazah tuh ke Jakarta? Nggak bawa ijazah sama sekali. Gitu. Terus ngelamar-lamar, yang paling possible pada saat itu yang kerjanya kantoran, ya sales sama marketing. Gitu. Oh tapi nggak ada siapa-siapa tuh, nggak ada teman, nggak ada ordal gitu di? Nggak ada, emang beneran dari nol. Jadi dulu tuh dari sales bank, salah satu bank BUMN lah gitu kan. Tapi itu kan masuknya lewat outsourcing. Nah itu kerjaannya jangan dipikir, kerja di bank jadi sales keren gitu. Enggak, saya yang bagi-bagian brosur di ATM tuh loh. Nah depan ATM kan sering tuh ada orang bagi brosur. Nah itu yang jual kartu kredit. Nah sebulan doang, karena tidak kuat dengan kayaknya nggak cocok lah sama saya budaya orang-orangnya. Habis itu pindah ke sales mobil, salah satu mobil perusahaan Jepang. Terus 3 bulan itu probation, tapi nggak lulus probation karena tidak ada penjualan sama sekali 3 bulan itu. Karena itu harus mencapai target ya kalau sales tuh ya. Iya benar. Jadi dia ngegaji terus, tapi saya nggak ada dapat customer gitu loh ya. Mereka kesel lah, wajar gitu kan. Jadi udahlah di depak, keluar dari sana. Nah itu terakhir jadi sales di perusahaan IT. Jadi waktu itu kita jual SMS gateway sama CRM. Nah itu lebih keren lah karena kita jadi marketing atau salesnya itu ketemunya tuh sama direktur. Oh jadi ngelamar ke perusahaan IT berbekal experience sales. Ya yang cuma 4 gitu bulan kan? Itu lah. Iya. Nah terus meeting-meetingnya itu enak lah, kayak keren gitu. Kan orang dulu kalau fresh grade kan nyarinya kerja yang penting keren kan. Ya. Kalau duit mah dulu ya butuh sih, cuman yaudahlah yang penting jangan yang bagi-bagi brosur lah gitu kan. Yaudah pada akhirnya itu agak lama di sana, tapi di situ kayak saya bukan ngelihat sih. Sebenarnya sama IT tuh nggak terlalu tertarik, cuman lagi ngobrol sama anak-anak IT jadi beda lantai. Saya main di lantainya mereka, tanya gaji mereka berapa. Terus ada teman saya tuh namanya Fikri dulu, itu teman dekat. Jadi dia bilang gajinya itu 4,5 juta. Programmer dia tuh. Programmer. Dulu dia pakai Java. Nah saya cuma 2,5 juta kan, kok dia gede gitu. Terus akhirnya dia bilang ya udah lu
belajar coding gitu. Lah, itu nol banget? Nol, sama sekali nol. Itu paling cuma bisa nginstal PES doang di komputer. Iya kan? Skill dasar cowok Skill itu. dasar cowok gitu. Iya. Itu doang. Terus oh iya serius, gaji bisa 4,5. 4,5 itu dulu tuh buat saya gede. Karena gaji saya cuma 2.200.000. Di Jakarta. Tapi tahun berapa itu? 2014. Tetap berat sih 2 juta di Jakarta mah. Iya berat lah. Berat banget. Itu juga kosan lu petakan tuh masih inget banget. Iya, mana dulu belum ada Gojek, belum ada. Nggak ada. Belum, dulu masih ojek pangkalan. Nah gitu-gitu terus. Kok gede nih orang gitu. Iya, kok bisa 4,5, Bu. Saya udah kepikiran 4,5 nih bisa pindah nih kosan yang ada AC nih gitu kan. Oh yaudahlah, gue pengen belajar juga kayak lu gitu. Memang bisa kalau nggak ada background IT gitu. Dan ternyata di perusahaan saya itu tuh banyak banget orang-orang yang backgroundnya itu bukan dari IT. Oh Fikri ini tuh di perusahaan yang sama, tapi perusahaan beda yang sama, divisi aja gitu. Beda divisi aja. Oke. Terus teman-teman dia yang lain itu programmer yang lain itu banyakan lulusan IPB. Dan itu jurusannya adalah kehutanan. Bukan IT sama sekali. Tapi mereka ya udah ngurusin server segala macam. Oh ternyata bisa ya gitu. Dan saya ngelihat terus saya baca di Google, terus baca-baca di di berita-berita tapi berita luar gitu kayak dari CNBC segala macam. Ternyata ini tuh bakal jadi potensi bidang yang bakal seksi nih beberapa tahun ke depan. Oh bener nih kata di artikel. Ya udah saya belajar di situ. Itu tuh startup belum kan? Belum ramai kan? Udah mulai. Tapi udah mulai. Baru-baru mulai. Belum unicorn gitu belum. Belum ada unicorn sama sekali belum ada. Dulu waktu itu kan salah satu unicorn sekarang. Saya kan dulu pertama kali kerja kan di sana. Sekarang udah unicorn. Dulu masih kecil, masih ruko dia. Dulu saya pertama kali kerja di situ. Enggak, bentar. Lanjut lagi. Tadi udah belajar lah si coding itu apa gimana? Belajar dari seorang musisi belajar coding tuh gimana ceritanya? Ya awalnya itu pokoknya minta kirimin laptop lah dari Padang sama orang tua, laptop yang kalau dibuka nyalain bunyinya kayak pesawat tuh. Ya kan berisik banget. Nah udah kita belajar tuh dulu cari-cari di Google how to learn programming lah gitu. Pertama kali belajar itu orang nih pasti juga teman-teman yang nonton nih pasti relate. Ngebedain antara jQuery, JavaScript, Java. Bukan. Java dan JavaScript bisa waktu itu saya bedain. jQuery, JavaScript, Ajax itu apa ini? Tapi kok sama-sama ada di web gitu. Yang mana yang harus kita pelajari gitu. Nah, itu tuh masih bingung. Jadi tutorial hell juga. Selama kurang kan lebih. Belum banyak ya waktu zaman itu. Dulu kita belajarnya itu bukan dari YouTube ada, tapi kan dari luar ya. Kalau Indonesia dulu kayaknya ada, cuman kayaknya nggak banyak. Dan WPU dulu mulainya tahun berapa? 2015. Oh ya belum ada. Terus dulu belajarnya itu yang masih saya ingat sampai sekarang di Khan Academy. Oh iya. Terus kode.org. Ya. Belajar bikin kayak permainan game gitu loh, ngodingnya, nyusun blok gitu kan. Ini kapan jagonya kayak begini gitu kan ya. Jadi ya udah tutorial hell, jadi kita muter-muter dari satu tutorial ke tutorial lain segala macam sampai pada akhirnya itu nemu aha moments yang dimana kayak semuanya udah connecting ya kan. Kalau kita belajar itu kan connecting the dots ya, jadi informasi yang acak, terus pada akhirnya ketika kita nemu satu informasi yang bikin aha momentsnya itu, oh ternyata coding tuh gini-gini doang gitu loh, maksudnya ternyata gampang banget gitu. Terus sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan itu bangun tidur buka laptop sampai tidur lagi tuh buka laptop terus. Ya, ngulik terus ya. Ngulik terus. Sambil kerja ini, sambil jadi sales itu. 3 bulan jadi sales, 3 bulan nganggur. Oh. Jadi 6 bulan totalnya. Yang 3 bulan nganggur itulah yang kayak di situ banyak dapat ilmunya lah, karena gak ada beban kan. Waktu itu juga dibantu sama orang tua. Iya. Gitu. Tapi yang saya tertarik adalah tadi melihat tutorial di internet dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu artinya kan berarti udah punya basic. Enggak. Dulu tuh masih copy paste Google Translate. Copy paste ya udah.
terus ngikutin tutorial bahasa Inggris tuh di YouTube, lama-lama jadi ngerti. Tapi ngertinya itu terminologi coding doang. Iya kan, karena dari tutorial ke tutorial lain itu sebenarnya omongan mereka tuh hampir sama. Iya. Enggak, cuman ya, yang jadi menarik adalah banyak anak-anak sekarang tuh yang udah kayak bahasa Inggris tuh udah langsung males duluan gitu. Iya. Kan kalau dulu mungkin karena kita nggak ada lagi kali sumbernya ya. Iya, karena nggak ada lagi sumbernya, benar. Jadi yang bikin saya agak gimana gitu, kayak yang baru belajar tuh, aduh Pak, ada nggak yang bahasa Indonesianya? Iya, orang sumber utamanya aja kan kita bahasa Inggris gitu. Ada bahasa Indonesia nggak update tapi udah versi lama gitu doang sih. Nah, berarti kebayang tuh 3 bulan belajarnya kayak apa ya? Bisa. Iya, itu benar-benar ya tidur pas cukup lah 7 jam 8 jam. Tapi memang benar-benar pindah beralih dari laptop itu cuma makan doang. Sisanya ya udah duduk aja. Makanya apa? Tanpa mentor, tanpa. Iya, tanpa mentor. Jadi sampai ya, saya nggak punya mentor sama sekali sih. Ya mungkin di online ya. Iya. Ya gitu. Iya, cuman ya kebayang gitu kan anak-anak sekarang dengan sumber yang udah ya enak gitu kan. Iya, udah berlimpah banget. Sumbernya berlimpah. Kita mau ikutan forum, komunitas sekarang udah ada semua. Mau belajar apa aja. Sampai 3 bulan berhasil bikin sesuatu atau apa nggak buat yang nanti dibawa ke perusahaan atau buat ngelamar gitu? Nah, bedanya walaupun anak-anak sekarang itu cenderung kita bilang tadi gampang ya cari resource buat belajar gitu ya. Kalau zaman kita dulu susah source buat belajar. Tapi buat keterima kerja sebagai programmer itu relatif lebih gampang. Ya, dulu. Iya, betul. Itu kita cuma bisa HTML CSS saja keterima front end. Iya. Karena mungkin belum banyak kali ya. Iya, karena nggak ada orang yang belum banyak lagi, emang nggak ada. Nah, jadi akhirnya keterimalah yang tadi saya bilang itu kan salah satu yang udah jadi unicorn sekarang. Terus saya dulu di sana jadi web designer, tapi slicing. Oh, nerjemahin dari UI UX. UI UX ya. Dulu UI UX-nya kita masih pakai Photoshop. Ya, betul. Nah, belum ada kan tuh. Kata slicing itu memang dari Photoshop kan? Oh, gitu. Karena kan di Photoshop tuh ada tools yang namanya slice tool. Oh, alah. Bentuknya pisau. Iya, tahu. Jadi orang buat motong tuh namanya slicing tuh Photoshop tuh. Oh, tak pikir slicing tuh nerjemahin ke kode. Nggak, di slice, benar-benar di slice, dipotong. Iya, benar. Ini baru tahu nih saya nih. Nah, kalau sekarang kan di Figma enak ya, udah auto generate kan. Nah, dulu saya ya udah slicing satu-satu tuh, diukurnya itu benar-benar kayak pakai perasaan aja. Iya, benar. Gitu. Terus lama-lama belajar metode untuk kayak retrieve API gitu-gitulah di sana. Tapi dari seniornya diajarin. Ini tapi dulu kan kita retrieve API-nya tuh masih pakai jQuery lah. Masih yang JavaScript legendaris ya? Iya, legendaris. Sekarang udah enggak lagi kan gitu. Terus JavaScript-nya itu dulu nyatu sama HTML-nya. Kalau sekarang kan HTML-nya nyatu ke JavaScript, ya kebalikannya kayak ya React lah gitu-gitu ya. Nah, ya itu dulu masih ngodingnya manual. Tapi bagusnya ketika kita belajar dari kayak gitu ya. Ini tuh yang saya banyak temuin nih Pak, orang-orang yang udah kerja nih di perusahaan sebagai programmer profesional, itu rata-rata mereka itu ngodingnya templating. Jadi saya punya teman di kantor, dia itu bisa React tapi nggak bisa JavaScript, aneh nggak? Aneh banget, betul. Dan itu banyak loh ternyata. Karena ya udah templating, mereka taunya ya udah gitu. Jadi kayak cara kodenya itu tuh apa sih bukan terstruktur ya, apa sih istilahnya tuh? Kaku aja, ngikut nggak paham fundamentalnya. Nggak paham fundamentalnya. Tahu nggak ada meme yang ngeloncatin tangga itu? Iya tahu. Iya, dia begitu persis. Dia langsung gitu ya gitu. Dan dia ngikutin prosedur yang emang dia udah pernah pegang aja. Tapi kalau disuruh nanti dibikin aneh-aneh, dia nggak akan mampu gitu loh. Maksudnya cara yang mereka pakai di project pertamanya mereka, sampai kapanpun ya mereka akan pakai kayak gitu terus. Kalau disuruh kasih fitur aneh-aneh segala macam, kayak mungkin integrasi geolocation gitu-gitu, mereka kayaknya mungkin nggak bisa. Itu saya di kantor-kantor itu banyak banget selama 10 tahun ini ya gitu. Iya. Nah, pada saat tadi udah selesai nih,
di startup yang itu ya? Ya. Jadi startup itu udah berapa lama kerja di situ? 3 bulan. Oh 3 bulan juga? Dulu tuh programmer kutu loncat semua mas. Karena kan dibutuhin di mana-mana. Hijack. Oh. Iya, hijack gede-gedean dulu. Kita sama, bukan kita yang bersaing, tapi perusahaan yang bersaing buat ngedapetin programmer pada saat itu. Jadi 3 bulan di sana kita ngambil ilmunya. Dan itu alhamdulillah banget tuh waktu itu. Saya kan ekspektasi gajinya tadi kan 4,5 juta. Ternyata kita ditawarnya itu, padahal saya bilangnya itu di sana 4,5 juta. Tapi ternyata pas offeringnya muncul itu dia ngasihnya 5,5. Jadi lumayan kan, maksudnya wah itu senang banget dulu. 3 bulan kemudian dapat offering lagi di startup yang lain. Dan itu langsung naik 8 juta. Jadi dulu cepet-cepet aja dan sampai kayak sekitar kurang dari 1 tahun itu udah 15 jutaan dulu gaji. Kita belum nggak nyampe setahun. Jadi dulu programmer tuh enaknya tuh begitu. Dan saya lihat di salah satu postingan di LinkedIn-nya Adit itu ada presentasi di 1000 startup tuh. Itu tuh ikut di startup apa membuat startup? Bikin startup. Itu di masa-masa itu atau? Iya setelah itulah. Setelah itu bisa ceritain nggak gimana? Tiba-tiba kerja di startup terus bikin ah. Ya kan kita FOMO kan, ngikutin kayak bos kita. Wah, karena kan dulu kita yang saya setelah pindah-pindah itu timnya kan paling cuman ya seginilah yang ada di studio ini, kecil banget dulu gitu. Tapi wah mereka bisa dapat suntikan dana 1M, 1,5 M gitu-gitu kan. Jadi kayak wah pengen juga lah kayak gitu. Ikut-ikutan. Ya udahlah ikut itu banyak dulu ada startup weekend, nggak cuma 1000 startup sih, ada yang lain juga event-eventnya. Terus ada Telkom Indigo juga saya ikutan. Dan itu produknya semuanya sama, timnya semua sama. Timnya sama, produknya sama dan yang lolos dapat funding itu yang Indigo. Tapi saya tolak karena ternyata ada angel investor. Oh. Karena angel investornya nggak mau. Jadi ya udahlah akhirnya kita bikin startup. Ya itu yang ada di link ini tuh. Ada berapa tuh saya bikin startup? Ada 2 kayaknya. Ada 3. Iya makanya ini ada di dunia startup juga nih. Udah kerja di startup. Tapi saya gagalnya lah. Dulu satu lettingan saya tuh kalau yang mungkin saya bilang berhasil dalam maksud saya itu mungkin startupnya sekarang udah nggak ada. Salah satunya itu Sofian Hadiwijaya kalau tahu. Mas Sofian. Ya, Sofian itu dulu satu kantor sama saya tuh. Iya. Dulu kita satu lettingan untuk main-main startup tuh. Cuman dia levelnya udah duluan dari saya karena kan dia lebih secara umur lebih tua ya. Cuman dia berhasil startupnya. Sampai masuk Forbes kan, 30 under 30. Nah, padahal dulu sebenarnya tuh startup saya tuh yang duluan. Startup dia itu setelah 1 tahun kemudian. Terus akhirnya kan berhasil tuh yang startupnya dia yang warna kuning itu kan. Ya udah. Ya mungkin kalau di saya ini kalau orang mau belajar startup sama saya, belajar yang gagalnya sama saya. Itu berapa lama bikin membuat startupnya? Ya maksudnya berdirinya. 2 tahunan lah. 2 tahunan. 2 tahunan. Berarti itu nggak kerja di? Nggak kerja di mana-mana. Fokus bikin startup. Fokus bikin fokus ngebangun startup kita itu. Jadi CEO, ya CEO-an lah gitu ya. Cuman ya ngoding juga, malah lebih banyak saya ngoding daripada karyawan. Ya kalau startup pada saat bikin sih. Iya, karena waktu itu kita budgetnya terbatas, dapatnya itu anak SMK. Dan itu juga secara kemampuan mereka terbatas. Jadi kita di dalam perusahaan kita itu kita bootcamp lagi dia. Jadi habis ngoding ya saya ngajarin lagi gitu-gitu. Apa yang bisa didapat tuh dari membuat startup ini? Buat misalkan teman-teman di sini ada yang pengen bikin startup gitu ya, lagi kuliah. Tuh anak kedua tuh lagi bikin startup juga. Oh iya kah? Apa kira-kira pesannya nih? Jangan bikin startup. Itu boleh tuh, itu pertama. Itu pertama. Yang kedua, kalau tetap kekeh mau bikin startup nih Pak, jangan berharap funding. Bootstrapping aja. Dana sendiri. Tapi kalau dana sendiri nggak kuat, apalagi sekarang bayar subscribe server segala macam lumayan tuh. Iya benar. Kemarin tuh saya bikin Saga Studio tuh, wah tiap bulan lumayan 2,5 juta lah. Karena banyak service yang kita pakai kan. Kita pakai Supabase, kita pakai Firebase, kita pakai Google Cloud Platform. Supabase-nya buat apa? Buat PostgreSQL-nya. Firebase-nya buat yang NoSQL-nya segala macam.
itu habis sekitar 2,5 juta. Jadi bikin startup tuh mahal. Mahal ya. Mahal. Kalau misalnya uang-uang, apalagi misalnya mungkin mahasiswa tadi bilangnya kan, ya 2,5 juta, bayar kos aja mungkin nggak cukup gitu kan, udah habis gitu loh. Jadi better jadi konten kreator aja. Jadi konten kreator aja. Atau sambil ya kali ya. Iya boleh, nyambil juga boleh. Dan paling apa ya, menurut saya UMKM itu kan sebenarnya, startup itu kan sebenarnya UMKM ya. Betul. Tapi nggak usah yang masuk ke teknologi lah, itu lebih menjanjikan sih. Dan saya ngelakuin itu sekarang kan. Jadi lumayan, maksudnya penghasilannya walaupun memang nggak gede, tapi itu pastilah gitu. Kayak kita jualan makanan apa namanya di emperan gitu, kayak bikin apa namanya istilahnya tuh kalau angkringan gitu. Nah itu menjanjikan lumayan. Bahkan jualan aksesoris cewek saya. Sekarang ini bisnisnya. Dan itu lumayan, masuk sekitar 4 juta 5 juta per bulan kan. Iya. Tapi mungkin itu kita akan bahas setelah ini. Tadi kita mau lanjutin dulu ya. Kita mau lanjutin tadi perjalanan karirnya, karena nanti di akhir tuh ada turning point di mana Adit ini malah nggak jadi di bidang IT lagi gitu. Saya pengen tahu ke puncak karirnya, kan tadi udah nih bikin startup, balik lagi nggak jadi karyawan lagi gitu? Iya balik lagi, tapi itu karena tadi startupnya gagal, tapi itu challenging lagi tuh. Setelah kita founder startup, terus ngelamar kerja lagi, itu biasanya lebih susah daripada kita yang dari nol, maksudnya memang nggak pernah punya startup ya. Makanya teman-teman kalau misalnya masih muda banget nih pengen punya startup, dipikir-pikir lagi, atau paling bagus itu jangan dicantumin dulu di LinkedIn. Karena HR sama user tuh takut ngelihat itu kan, titelnya udah titelnya CEO nih, masa masuk sini jadi staff lagi gitu kan. Dan di situ agak sulit tuh kita waktu itu. Saya sempat nganggur itu sekitar 7 bulanan. Lumayan. 7 bulanan, padahal itu belum tech winter. Cuman ya itu karena HRD-nya takut ngelihat titelnya, terakhir CTO, terakhir CEO gitu kan. Tapi akhirnya tuh keterima di perusahaan luar. Ya, jadi thanks to perusahaan luar sih. Indonesia nggak ada yang mau nerima, luar yang nerima. Iya, akhirnya perusahaan luar yang nerima. Remote berarti kerja? Remote akhirnya kerjanya, perusahaan Australia. Ya udah, di situ malah kita lebih dihargain lah. Dan di situ saya belajar menjadi karyawan lagi lah, gitu. Yang ibaratnya yang biasanya kita nyuruh, sekarang kita disuruh gitu kan. Dan itu kayak memang kegagalan di startup pada saat itu bikin saya sadar, kayaknya memang waktu saya bikin startup itu terlalu kecepatan, kemudaan banget. Jadi apanya yang kemudahan umurnya? Atau? Umurnya, secara pola pikir juga. Jadi kita mungkin ada orang yang berbeda prinsipnya, dan mungkin banyak juga yang berbeda prinsip, bilangnya kayak umur itu cuma angka. Buat saya enggak. Umur itu pengalaman masalahnya. Jadi itu nggak bisa dibohongin, karena orang yang umur 32 udah pernah jadi 21, orang umur 21 belum pernah jadi 32. Iya benar. Jadi kalau misalnya dia merasa di umur 21 dia sudah begitu positif, belum tentu nanti di 32 bakal dia tetap sepositif itu gitu. Iya. Jadi di situ kayak ibaratnya tuh kita membenahi mental lagi lah waktu pas startupnya bangkrut, terus saya jadi staff lagi. Ya alhamdulillah dengan ibaratnya tuh ujian-ujian itu tuh malah jadi bikin kita tuh lebih bisa, cara kerja yang bagus tuh seperti ini ya gitu loh. Tapi secara kultur memang terasa ya perbedaannya antara perusahaan kita sama perusahaan luar tuh. Iya banget dong. Dan di perusahaan luar itu nggak anti kritik. Mereka ya memang kita kayak ngomong, itu nggak bagus, ya udah dia pun juga bisa ngedenger, tapi mereka pertimbangin. Dan di perusahaan luar itu nggak ada yang ibaratnya itu kayak apa sih istilahnya tuh hierarki yang begitu signifikan gitu untuk secara komunikasi ya, itu nggak ada. Jadi kalau kita mau ngobrol langsung sama CEO-nya, kita kontak langsung, dia nggak ada masalah. Gitu. Ini nggak yang harus kita kadang-kadang terjebak sama kayak tata krama atau iya benar. Dan itu sebetulnya kita pengennya to the point aja gitu. To the point aja gitu. Dan mereka tidak peduli juga dengan sosmed pada saat itu. Kan waktu itu saya udah mulai aktif lah di sosial media.
waktu mulai jadi karyawan lagi itu, dan mereka malah appreciate. Jadi apapun yang saya ungkapin, padahal mereka juga ngerti kok bahasa Indonesia dikit-dikit, karena kan mereka orang Australia, sering main ke Bali lah, gitu kan. Jadi nggak rese lah. Jadi nggak dibawa-bawa urusan-urusan di luar, di sosmed, dibawa-bawa ke dalam, itu tuh nggak ada. Padahal kita mutualan, gitu. Dan itu sampai di situ tuh karir tertingginya di situ setelah sebelum keluar itu, atau dari situ ada pindah lagi ke perusahaan? Ada pindah lagi ke ya setelah startup bangkrut kayak dua perusahaan lagi setelah itu. Yang terakhir itu ya itu. Dan itu udah sampai di senior engineer? Ya, senior software engineer. Senior software engineer. Jadi pas waktu startup bangkrut itu masuknya langsung senior kok. Oh, iyalah. Iya. Ya, dan ini nih yang jadi saya penasaran, udah mencapai karir sebagai senior software engineer, orang mah pengen gitu ya karirnya ada di situ. Memutuskan untuk nggak lanjut gitu. Sebenarnya nggak lanjutnya itu kecelakaan sih, Pak. Loh, bukan yang disengaja pengen saya mau pensiun dari coding. Bukan karena Tech Winter juga kan? Pada akhirnya setelah itu beberapa bulan kemudian Tech Winter, dan akhirnya ya itu nggak sengaja, bener gara-gara Tech Winter. Jadi lumayan struggle itu waktu selesai itu terakhir. Jadi saya itu keluar dari sana karena memang sudah ada perampingan gitu di perusahaan. Efisiensi, jadi banyak teman-teman saya pada saat itu kena layoff. Terus ternyata ada manajemennya ganti segala macem, budayanya udah mulai beda, saya udah mulai nggak nyaman. Itu aja. Jadi kayak yang dulu kebiasaannya seperti ini, terus ada bos baru, terus perbedaan budaya, terus yang biasanya itu kita produktif aja, karena memang aplikasi yang teman-teman lihat di LinkedIn yang saya terakhir itu, karena nggak bisa di-share di sini nanti takut ngiklan. Jadi kita tuh kan yang developer pertama yang menstabilkan aplikasi itu, yang kita bangun tuh dari scratch gitu ya, dari nol banget. Terus buktinya jadi kok aplikasinya sampai kita udah 50 juta downloaders kan itu. Tapi habis itu ya nggak tahu diganti pucuk pimpinannya kita, ya akhirnya ada perbedaan budaya gitu. Terus saya ngerasa di sana kayak agak kurang asik nih sekarang. Padahal dulu kita kerja mah ya produktif aja gitu loh. Nah sekarang kayak lebih strict, dan terakhir itu yang saya males itu adalah disuruh duduk di meja itu di waktu. Maksudnya? Pakai timer gitu, jadi berapa lama kita duduk di meja tuh dihitung. Walaupun nggak ada kerjaan. Jadi metriknya itu? Itu yang bikin saya, ya metrik KPI-nya itu ditambah-tambahin aja, dan itu saya agak kurang suka kan. Ya mungkin jeleknya saya itu kan saya agak idealis ya masalah kayak gituan, dan ya udah kayak saya ngerasa nggak nyaman, nggak usah lah, ngapain gini kayak sapi gitu kan. Jadi akhirnya ya udah kita resign. Berapa bulan kemudian ternyata memang layoff besar-besaran gitu, dan akhirnya baru Tech Winter. Ya udah sampai sekarang nih Tech Winter. Jadi kepengaruh ya, memang sepengaruh itu ya Tech Winter tuh. Iya, kemana-mana ya. Kemana-mana ngaruhnya. Sampai ke jualan pun ngaruh kok, orang-orang jualan. Karena kan putaran uang itu kan juga era-era digital gini tuh banyak muternya itu tuh ya dari orang-orang yang kerja di startup gitu loh. Apalagi yang dekat-dekat sama ibu kota lah ya. Misalnya kota-kota satelit kayak misalnya Bekasi, Bogor gitu-gitu kan masih dekat lah sama paparan ekonomi Jakarta gitu. Nah sekarang itu udah mulai lesu juga tuh ekonominya karena layoff besar-besaran kayak sekarang gitu. Ada tuh sampai di akhir tahun kemarin atau sampai awal tahun lah, tuh saya tuh kan hampir setiap bulan tuh ada ngisi materi gitu ya di mana. Itu di semua tempat pertanyaannya sama. Apa tuh? Ya Tech Winter ini gimana kita nih sebagai anak IT gitu. Iya benar. Menghadapi Tech Winter ini segala macam gitu, seolah-olah ya itu ya memang nyata ya, menurut saya memang itu itu terjadi. Dan itu jadi kekhawatiran banyak orang. Justru kelihatannya juga makin banyak juga yang aduh ngapain nih saya ke jurusan IT toh lagi. Nah saya punya jawaban tuh dengan itu tuh. Masalahnya tuh nggak usah terlalu di-worryin jurusan kuliahnya. Memang kalian kalau nggak Tech Winter pasti jadi programmer kan, belum tentu. Gitu. Sebenarnya kesuksesan bisa diraih dari apapun ya. Cuman ya kalau saya sih mikirnya
itu salah satu yang nggak bisa kita kontrol. Jadi kita sebagai yang lagi belajar nih gitu ya, daripada kita musingin Techwinter, ya kita mending upgrade diri kita aja gitu. Toh perusahaan mau Techwinter mau enggak mencarinya yang terbaik kan gitu. Iya, benar banget. Jadi ya daripada musingin gitu, wah gimana nih Pak Techwinter Pak, ya kalau kita nggak upgrade diri ya mau nggak Techwinter juga kita nggak akan dipakai ya. Tapi kira-kira ini berakhir Techwinter itu suatu saat, atau kita lagi mencapai ke titik keseimbangan sih? Kan dulu bubble burst nih katanya ya. Kita tuh terlalu seksi lah menurut saya itu. IT itu terlalu seksi, gaji tinggi banget, kebutuhan tinggi. Terus dimanjain. Kayak tadi kan pindah-pindah tuh pasti ganti naik gajinya. Pindah ke sini naik gajinya. Atau sebenarnya kita tuh lagi memang sebenarnya IT itu segini harusnya. Nggak apa ya. Dari dulu tuh harusnya kita kayak bukan dibuai gitu, kayak dibuai bahwa IT itu keren banget segala macam. Sebenarnya inilah gitu. Ya udah ini standarnya. Kalau saya sih probability-nya ada 2 ya. Yang itu pertama kayak mungkin udah mentok ya udah segini. Akhirnya kita sama kayak accounting, sama kayak kerjaan-kerjaan yang standar lah, staf kantor apapun lah gitu ya. Sama yang kedua, Techwinter itu terjadinya itu yang sangat-sangat dahsyatnya kayaknya cuma di Indonesia doang. Jadi probabilitas keduanya itu. Karena saya banyak kok dapat tawaran dari luar, negara tetangga aja Malaysia. Itu banyak banget. Cuman kan saya nggak bisa ninggalin karena properti dan aset kan banyak di sini. Di sini iya. Mau dititipin siapa saya udah, kalau keluarga udah nggak ada gitu loh. Maksudnya udah pada sibuk masing-masing. Orang tua kan udah nggak ada dua-duanya kan gitu. Jadi ini barang mau ditaruh di mana gitu loh. Dan Singapura apalagi mereka mah masih normal-normal aja gitu. Vietnam lagi banyak-banyaknya hire. Dan ya kenapa nih Indonesia gitu? Ya mungkin ngaruh sama yang kemarin gitu kan. Situasi ya politik gitu pasti ngaruh. Dan itu efeknya kemana? Efeknya adalah ke investor. Karena kan dulu itu kita banjir investor kan. Karena ngelihat bonus demografi kita bagus tuh di tahun-tahun 2010, 2011. Wah ini kayak Indonesia bagus nih buat ladang teknologi nih, ladang startup gitu kan. Ternyata jadi gitu kan ya. Tapi kalau sekarang itu ya mereka udah kayak, yang saya dengar dari orang dalam, kayak beberapa teman-teman di venture capital gitu, ya investor itu memang pada lari. Karena ada ya gitulah gejolak politik, terus kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil sama pemerintah, ya itu bikin mereka takut lah untuk masukin duit. Dan regulasi juga ya. Regulasinya tidak juga gitu-gitu. Dan ada juga tuh isu baru nih yang mungkin Mas Dika lihat aja di Twitter, itu ada yang bikin gratifikasi. Dan itu tapi ini hal umum lah ya, maksudnya nggak terlalu menakutkan lah untuk dibahas karena bisa di-searching juga gitu. Ya bisa di-searching juga yang kasus jet pribadi itu. Dan itu kan ada indikasi gratifikasi. Dan kita ngelihat ini pengalaman saya selama berstartup ya, selama bangun startup, venture capital atau investor-investor itu punya sifat yang beda-beda. Ada yang mungkin bodoh amat dengan sesuatu yang dalam tanda kutip buruk gitu ya, kayak gratifikasi. Ada yang idealis yang nggak mau, gitu. Dan itu mengerucutnya kemana? Mengerucutnya adalah seberapa menguntungkan itu. Namanya pebisnis kan pasti mereka akan mikir yang mana yang lebih menguntungkan. Ya kalau buat mereka gratifikasi tersebut nggak terlalu menguntungkan mereka, ya ngapain gue masuk sini gitu. Pada akhirnya semuanya larinya kemana? Ke Vietnam lagi, gitu-gitulah. Dan ya yang terjadi di Indonesia kurang lebih sih kayak gitu sekarang. Makanya akhirnya secara profesi sebagai programmer ya kurang banget gitu. Iya, menarik sih. Tapi kok jadi serius kita ya? Iya. Jadi cukup serius ya. Atau kita ini udah beralih sedikit topiknya. Tadi kita udah ngobrolin tentang tech-nya. Sekarang kita ngobrolin ke Adit sebagai content creator. Ya. Mulai mengonten tuh sejak kapan dan awal mulai gimana sih? Awal mulai ini dugaan saya sih mau menyalurkan keinginan menjadi bener ya? Bener banget. Menjadi terkenal tadi ya? Iya. Jadi ke skip. Jadi time skip tuh kalau kayak di One Piece tuh time skip. Jadi content creator ya gitulah kita. Ya memang ada arahnya itu karena tujuan
end game-nya kemana? Dan ini juga saya sering bahas sih, ke politik. Karena saya memang tujuannya nanti suatu saat pengen masuk politik gitu. Iya. Dan mungkin buat anak muda kayak kelihatannya wah, gimana ya? Mereka masih skeptis lah. Bener nggak sih? Kayak ya mungkin juga sekarang saya pun juga ngelihatnya, diri saya pun juga masih agak skeptis dengan politik. Karena kan kata orang, lu memang sekarang baik tapi pas sudah masuk tuh bisa jadi jahat gitu kan. Karena ada yang membahasnya gitu. Tapi ya itu kan baru keinginan aja. Tapi kan kita nggak tahu. Tapi sebenarnya itu secara spesifik politik banget tuh enggak. Tapi lebih kepada yang dimana kita itu bisa berguna lah untuk menyampaikan satu aspirasi yang mungkin buat orang lain tuh tabu. Oh iya. Yang bisa menyampaikan itu kan selama ini kan ya pejabat lah atau politician gitu. Ya kalau kita nggak jadi politikus pun, tapi bisa jadi kayak Rocky Gerung pun menurutku udah oke gitu loh. Dan itu yang saya pengen gitu. Jadinya kayak kita yang paling berani gitu untuk nyampein itu. Dan sebenarnya cita-citanya itu terkenalnya itu dalam tanda kutip yang kita ngebela sesuatu yang memang pantas untuk dibela gitu loh. Jadi memang awal mulanya kontennya isinya bukan IT ya? Nah di situ itu permainan saya untuk main games. Ya, nge-gain followers. Awalnya itu kita tuh konten jangan langsung ini buat orang lain ya. Kalau buat Mas Dika Pak Dika saya udah tahu lah ya gitu. Buat orang lain bikin konten yang ibaratnya itu mungkin dalam tanda kutip yang bukan kalian banget, tapi itu disukai pasar. Nah, tapi kerucutkan audiensnya itu ke perempuan doang. Oh. Nah, jadi waktu dulu itu, saya tuh kan awal konten tuh kan masuknya itu tuh kan edukasi gitu ya. Nggak rame. Apa edukasi coding spesifik? Iyalah. Langsung? Oh iya. Bahas data science malah waktu itu kan masih jarang tuh data science. Tahun 2020 awal. Akhirnya saya main Quora, bahas coding juga di situ. Di Quora lumayan naik lah. Tapi nggak naik-naik banget. Sampai pada akhirnya, mungkin dalam tanda kutip, kita ngejual diri. Ngejual diri itu ya kita, oh ini nih gue nih gitu. Saya mulai upload foto, mulai ngupload biodata diri gitu. Ternyata rame yang begitu-gituan. Padahal sebenarnya apa coba? Ya. Tapi ya sudah karena pasar memintanya seperti itu, ikuti sampai di berapa ratus ribu gitu follower saya di TikTok, baru tuh saya stop. Oh, jadi kontennya sebenarnya apa tentang? Awalnya jual diri, maksudnya gimana ya? Kalau kita cuman foto-foto, terus atau kita cuman di videoin candid sama orang, terus kita upload terus kasih quotes. Bisa quotes tentang hidup, quotes tentang percintaan atau tentang diri kita gitu loh. Dan itu viewsnya banyak. Banyak. Akhirnya naiknya di situ. Wah lumayan tuh. Itu 200.000. Nggak ngomong tuh nggak ada. Kan Adit gitu ya kalau sekarang kan beropini kan. Ya sekarang kan beropini. Dulu nggak terlalu. Cuman ya udah. Kadang lagi petakilan gitu sama teman di videoin candid. Jadi memang saya suruh orang untuk videoin candid, upload viral. Gitu-gitu doang. Dan akhirnya dapat followers tuh sekitar 100.000, 130 ribuan. 98%-nya itu perempuan. Kan ada analytics-nya tuh. 2%-nya laki-laki. Ya udahlah kita tahu lah. Kenapa dia? Nah, terus followers perempuan atau subscriber atau pengikut perempuan itu lebih militan. Laki-laki itu oke sih. Enggak. Yang laki-laki lebih militan, kalau perempuan itu loyalitas dan royalitas. Mereka mau keluar duit. Mereka mau nge-like postingan kita yang menurut mereka tuh nggak menarik, tapi karena mereka suka personal, mereka like. Itu tipe followers perempuan. Jadi karena basisnya udah kuat, akhirnya saya bikin konten IT, edukasi. Rame. Nyangkut juga akhirnya. Walaupun sih perempuan itu mungkin nonton nggak ngerti ya. Tapi ini Fuadit nih. Iya, ya udahlah gitu. Yang penting dia gue like. Akhirnya mungkin kena ke teman-teman cowoknya kali. Dan ketika itu masuk ke ranah audiens cowok, mereka kan ngelihat, ini ada konten IT nih. Siapa nih? Dilihat followersnya udah gede nih. Oh, berarti kredibilitasnya udah bagus. Padahal kita baru mulai. Gitu loh. Jadi disitulah taktiknya gitu. Karena kalau kita masih nol banget,
terus mulai untuk ini data science bla 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 atau kita ngajarin algoritma atau apa, di skip orang dibilang sok tahu. Jadi siapa sih? Gitu iya kan? Siapa sih lu sok tahu lu gitu. Ya. Menarik juga ya strateginya, mungkin teman-teman bisa dicoba. Iya, boleh dicoba. Mulai dari UU-an dulu, terus nanti udah rame baru kita masukin IT gitu. Kalau saya. Oke. Tapi itu sampai dari dulu sampai sekarang ada timnya atau sendiri? Baru-baru sekarang ada tim. Baru sekarang ada tim. Baru sekarang. Itu udah terjadwal gitu kayak kontennya berapa kali? Oh enggak, kalau konten enggak, kalau endorse terjadwal. Oh iya, karena sudah kontrak kan, jadi memang itu yang diutamain. Kalau konten itu, saya malah sekarang kadang-kadang konten malah lebih banyak itu tuh orang sukanya tulisan ya. Oh. Jadi yang saya upload di IG itu ya tulisan-tulisan gitu malah lebih rame daripada video. Jadi kadang-kadang kayak misalnya saya komentarin satu video apa, satu fenomena apa, saya screenshot, saya upload, malah rame kayak gitu. Nggak tahu deh kenapa. Ada ini nggak apa ya? Mungkin ya kan kita tahu ya kalau di dunia internet atau konten kreator itu banyak kita ketemu sama audiens kita yang beragam banget gitu. Punya pengalaman yang seru nggak gitu atau yang menarik atau apa ya? Sisi gelap nggak? Maksudnya gimana sisi gelap? Enggak. Oh, pengalaman ya yang apa gitu yang paling ya saya juga kadang-kadang gini, saya ketemu sama audiens yang saya tuh perasaan bikin konten tuh tujuannya untuk edukasi lah gitu ya, kan. Bener. Saya isinya pasti ada aja gitu yang nggak tahu konteks terus tiba-tiba. Oke. Saya sering dapat yang so tahu gitu juga sebetulnya. Oh itu mas sering. Kadang-kadang ada yang jadi kayak komentar programmer wannabe gitu banyak yang kayak mereka mungkin pahamnya itu doang gitu kan ya, tapi komentarnya udah laganya udah yang kayak kita bukan ngerendahin, cuman lebih ke kayak iya lu nonton tuh jangan separuh-separuh gitu loh. Lu nonton sampai akhir atau kalau bisa 3 kali ulang. Kenapa? Karena biar paham juga itu kan karena durasi kita tuh harus ya terbatas gitu kata-katanya. Jadi kita nggak bisa ngejelasin secara detail. Jadi kadang-kadang itu mereka juga banyak salah paham. Tapi itu dilayanin atau dicuekin? Kalau lagi mood saya layanin. Kalau lagi mood balas-balasin sih sampai bacot-bacotan saya balas. Serius? Iya. Oh. Ya mungkin beda-beda orang lah ya. Tapi yang malas itu apa? Mungkin ada yang nimbrung nanya lagi gitu. Padahal kita tujuannya mau ngebalas si A, ya kan? Si A apa? Terus kita ke-trigger gitu kan? Kita balas. Terus yang lain nih ikutan juga. Itu yang bikin saya malas sama sosmed tuh. Iya benar sih. Tapi entah itu ngebela kita atau ngebela orang lain gitu ya. Iya benar. Tapi nggak ngerti ya. Kalau misalnya kita mau marah juga, ya udah itu kan risiko profesi ya. Tapi kalau mau apa ya? Dicuekin kelihatan juga ya. Iya. Dicuekin ya gemes juga. Namanya manusia juga. Kan kita kan. Ya udahlah. Begitu sih. Cuman kalau yang aneh-anehnya mungkin saya selama karena saya terlalu kritis kali itu juga banyak hal-hal aneh yang maksudnya bukan aneh ya. Kayak teror gitu-gitu sering. Sering banget. Tapi ya biasa aja. Selama nggak langsung ketemu atau fisik. Nah, itu jangan sampai lah ya. Ya amit-amit ya gitu. Cuman sejauh ini nggak ada masalah sih. Karena kita kan selama ini pun saya juga kritis itu kan nggak nyerang secara personal atau pakai kata-kata yang nggak bagus. Pasti selalu pakai kata-kata sopan. Cuman mungkin terlalu tajam aja. Nah biasanya tuh kalau yang marah-marahnya itu kayaknya bukan buzzer deh. Itu yang ngapain juga ya orang yang saya kritik itu mau bayar buzzer. Emang saya siapa gitu kan? Maksudnya mau bayar buzzer segala. Ya itu orang-orang yang ininya aja simpatisan yang memang suka sama hal tersebut aja gitu loh. Gitu. Iya. Ya kadang-kadang ya kita juga nggak bisa apa ya? Kita pengen audiens kita tuh baik-baik semua, nggak bisa. Iya nggak bisa ternyata. Tolong TikTok ada nggak filternya gitu, nggak bisa iya, kan? Benar. Tapi sebenarnya kalau filter ada sih Pak. Nggak bisa dong. Kita pengen komentar. Iya tapi. Filter. Saya pengen audiens saya yang baik semua gitu. Nggak bisa sih, benar nggak bisa. Kalau bisa kan enak tuh ya. Iya, pengennya mah begitu. Tapi ternyata makin tinggi kita, makin naik kita, ya memang pasti ada aja yang nggak suka, pasti sih. Iya. Walaupun yang kita sampein benar, tetap mereka yang nggak suka itu muncul lagi.
gitu. Mempengaruhi ke kehidupan sehari-hari? Oh enggak. Kalau saya orangnya cuek. Yang waktu kita bahas di event mungkin kita agak berbeda gitu kan ya. Kalau saya malah apa ya, suka main api lah istilahnya ya. Tapi perhitungan, maksudnya ada perhitungannya. Kayak nggak asal aja gitu loh. Jadi kalau bacot itu tetap udah siap gitu dengan konsekuensinya. Nggak cuma konsekuensi, tapi kita juga memperhitungkan ini possibility-nya apa setelah kita ngomong kayak gitu. Jadi sejauh saya sampai sekarang kritis pun yang ada masalah. Dan yang terakhir itu yang paling parah mengenai HR tuh. Yang saya bahas tentang lowongan pekerjaan fiktif di LinkedIn, di beberapa platform yang lain gitu ya. Wah itu pasti kebayang sih. Wah itu kan LinkedIn loh saya post. Jadi kan udah pastilah itu dibaca HR, user. Wah pasti di blacklist sih. Tapi ya sudah, saya udah memperhitungkan itu kan. Kalaupun di blacklist, oh ya udah. Karena ya sekarang saya cari makannya nggak dari situ lagi gitu loh. Nah, itu sisi gelap ya? Atau ada lagi yang lebih gelap sebetulnya? Oh yang lebih gelapnya paling ya followers iseng lah, gitu ya, yang kayak nge-DM, nelpon lewat Telegram gitu kan ada. Terus ya kalau Telegram bisa di-searching soalnya ya? Bisa di-searching by username. Terus ya yang nakal-nakal gitu-gitu ya pasti ada. Nah itu kalau sisi gelapnya. Sekarang benefitnya apa sih konten ini selama ini? Tuh. Nah ini kayaknya Mas Dika relate nih. Apalagi software engineer gitu, perlu gak sih sebenarnya? Nah gini loh, kita ini, nah ini mungkin buat teman-teman juga ya. Kalau mau jadi content creator, ambil bidang yang spesifik. Kalau misalnya entertain, saya bilang bagus memang. Growth followersnya memang signifikan dan gede, tapi di mata brand itu nggak seksi. Karena nggak tahu jati dirinya ya. Iya, selama ini Mas Dika sadar nggak sebagai content creator IT loh, kita itu lebih apa ya, ibaratnya tuh lebih gampang dapat job dari brand. Itu kenapa? Karena memang spesifik. Jadi mereka tahu audiens kita itu memang orang yang apa ya, ibaratnya itu udah niche lah, gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau jadi content creator suatu saat, tentuin bidangnya. Misalnya masak, it's okay, fokus masak aja. Atau IT, ya udah it's okay IT. Atau edukasi atau finansial gitu-gitu. Fokus aja ke sana. Dan content creator yang paling mahal bayarannya itu adalah finance, dan yang kedua adalah teknologi. Itu ada datanya. Aku dapat tuh dari agensi, dikasih tahu. Dan kalau mau dapat job yang banyak, ya itu antara dua itu, finance, teknologi. Cuman kan masalahnya kalau teknologi itu kan agak sulit semua orang bisa masuk, karena kan butuh dasarnya. Kalau nggak ngerti ya susah gitu kan. Betul. Tapi ya beruntung kalau kita misalnya udah niche di teknologi, dan sekarang saya nggak nyesel ternyata masuk teknologi gitu loh. Daripada yang konten kreator yang ibaratnya mungkin cuma jual tampang atau ketawa hahihi segala macam. Mereka memang followers besar, tapi secara brand ya perhatiin aja, endorse mereka dikit kok. Maksudnya nggak banyak postingan endorse. Tapi kalau konten kreator yang niche, finance gitu apalagi, itu banyak banget tiap seminggu itu tuh pasti ada upload endorse, gitu loh. Dan di situ enaknya kita jadi konten kreator itu ya banyak dapat barang gratisan gitu kan ya. Terus ya dapat endorse juga. Pekerjaannya paling sulitnya itu ide kan? Iya. Itu udah. Iya benar. Nggak ada lagi. Ngetek udah. Ya pokoknya yang berupa teknikal itu tuh udah lewat lah. Tapi kalau ide itu, masalahnya kalau mau dibahas lagi yang ini kemarin udah bahas. Benar. Gitu. Tapi lucu juga loh secara algoritma tuh saya lihat. Misalnya Mas Dika, Pak Dika pernah bahas A. Setahun kemudian dibahas A lagi, itu tetap ada yang nonton ternyata. Cuman idealisme kita nggak mau. Kita maunya yang fresh. Bener kan? Bener. Jadi konten kreator tuh gitu. Nah, padahal nggak apa-apa juga dibikin. Padahal nggak apa-apa juga, gitu loh. Nah, cuman enaknya itu ya kita kerjanya, kreativitas kita dibayar lah. Kok jadi konten kreator. Kalau dari sisi profesionalnya sendiri gitu, seberapa bagus seorang software developer yang udah bekerja di perusahaan untuk jadi konten kreator? Jadi konten kreator mempengaruhi nggak kira-kira ke karirnya? Ke gaji apa karir nih? Karirnya, mungkin aja dia bisa jadi jenjang karirnya. Jadi orang jadi lebih tahu gitu kan, skill dia sebenarnya itu seperti apa yang mungkin di kantor nggak keluar tuh. Oke.
ngaruh ke karir kayaknya enggak deh. Enggak ya? Enggak. Perusahaan enggak peduli sih. Lu mau siapa di luar ya, lu di dalam sini ya lu tetap babu gua gitu loh. Tapi kalau dihargainya mungkin saya ngerasain. Tapi itu di luar bahas pekerjaan ya. Iya. Kayak misalnya di kantor dulu ya banyak yang kayak tahu sama saya gitu, saya nggak tahu sama dia. Ya ada sedikit penghargaan lah, walaupun nggak banyak tapi ya lumayan lah ya. Maksudnya daripada kita bukan siapa-siapa gitu loh. Terus kalau secara duit, kalau misalnya memang dari kantor masih menjanjikan, tidak terdampak dengan Tech Winter gajinya, better jadi staff aja, jangan jadi konten kreator. Tapi kalau ternyata dari konten kreator lebih gede, oh ya nggak apa-apa. Iya. Gitu. Menarik tuh teman-teman. Jadi sebenarnya kalau saya sih jadi seorang konten kreator ke kredibilitas sih. Jadi ya kita selain secara teknikal bisa, ya kita buktikan juga dengan social media presence kita yang benar gitu. Ternyata dia senangnya di bidang apa. Personal branding lah ya. Jadinya ke personal bener branding. Sih, bener. Kalau personal branding itu memang dampaknya kalau buat sesuatu yang lebih besar daripada cuma sekedar jadi karyawan itu harus. Cuman memang yang saya lihat sekarang permasalahannya nggak semua orang bisa berhasil untuk mencapai itu, karena memang kita harus baca tren pasar yang mereka suka itu tuh sosok seperti apa. Ada orang nggak bisa ngomong, tapi orang suka sama dia. Iya. Ada orang yang jago ngomong, technical jago, tapi orang kayak ngelihat dia kayak nggak deh, nggak ngerti gitu loh. Dan itu tuh kayak menurut saya random banget. Dan itu gimana caranya kita, ya paling menurut saya kalau teman-teman mau jadi konten kreator ya coba aja dulu. Karisma kali ya, itu bisa dipelajari nggak sih karisma tuh? Ada sekolahnya sih, ada ya? Waktu itu saya pernah lihat mengeluarkan gitu. Ada, tapi iya bener loh. Itu nggak semua orang bisa. Nggak harus ganteng cantik. Bener, kan sebenarnya. Nggak harus, saya banyak kok. Tapi berkarisma gitu. Itu ini gimana itu saya misalnya, sorry ya. Iya kan. Tapi setelah dia terkenal dan jadi konten kreator, dia jadi ganteng aja. Gak tahu tuh dia, maksudnya apa tuh yang bisa kita pelajari dari situ supaya tetap kayak dia? Karena kalau kita bicara konsisten doang, banyak kok konten kreator konsisten, nggak jadi kok, banyak banget. Iya. Jadi agak bingung tuh faktor X-nya yang mungkin sampai sekarang pun, ya saya sebagai konten kreator udah 4 tahunan belum nemu sih. Harus dicari ya. Harus dicari tuh dari mana. Sip, mantap teman-teman. Itu beberapa mungkin yang bisa kita gali dari Adit ya. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, saya mau lihat pertanyaan dari viewer. Oke, boleh. Tadi sebelum ini saya udah kirim pertanyaan ke Instagram. Ada cukup banyak yang bertanya aneh-aneh ya. Mari kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Tapi ada beberapa juga yang tadi udah kita bahas ya. Ada beberapa yang nanya tentang Tech Winter. Strategi karir nih kata Hartono ya. Strategi karir untuk pemula di tengah kondisi Tech Winter seperti ini. Jangan jadi programmer. Ya. Jadi apa dong? Memenuhi kuota itu. Iya kan, jadi orangnya kebanyakan gitu loh. Iya betul. Kita sebagai konten kreator IT sekarang, kalau saya sih pribadi saya nggak tahu ya Pak Dika gimana. Saya fokusnya sekarang sama yang udah pernah belajar aja. Ya kalau basic nggak mau deh saya ajarin. Ya. Makin banyak ntar makin Tech Winter kita. Oke, jadi tadi ya, jangan jadi programmer. Nah ini dari Reza Iqbal, Bang Fuadit kapan mau bikin konten programming lagi di TikTok atau YouTube? Oh ya, ini sekarang udah fokusnya konten coding aja sih. Udah fokusnya saya sekarang coding, teknologi. Ya kalau sama nyenggol kalau ada aja yang mau disenggol. Kalau ada aja yang mau disenggol, tapi sisanya regularly ya coding sih. Siap. Jadi Reza nantikan di mana, di TikTok dan YouTube? Saya semuanya sih, YouTube, TikTok, Instagram semua. Siap. LinkedIn juga. Dari Alfrumi tentang Saga Studio. Nah tadi belum cerita itu Saga Studio. Boleh terlalu cerita. Penting lah Saga Studio. Kenapa? Komunitas itu. Komunitas doang. That's it, nggak ada lagi. Tapi gimana kalau mau, berarti orang bisa gabung tuh ke situ tuh? Bisa gabung, kenalan sama yang lain dan banyak developernya juga. Cuman
Agak tidak termaintenance sekarang. Jadi masih fokus kerjaan yang saya pribadi yang akun Fuadid Muhammadnya daripada Saga Studionya. Siap. Itu mungkin ya jawabannya. Bahas Tech Winter tadi udah Hilmi ya. Terus nih dari Sabila Aurora, Bang Fuad masih jadi programmer atau udah switch karir? Masih ya. Masih, dan saya sampai kapanpun akan tetap jadi programmer. Betul. Jadi sebenarnya nggak switch, cuman memang sudah tidak bekerja di korporasi lagi gitu ya. Ya, untuk saat ini. Untuk saat ini. Siap. Dari Prasetya, nah ini prospek kerja programmer emang sesuram itu ya di 3-5 tahun ke depan. Itu lagi. Gimana menurut Pak Dika gimana? Yes, saya kalau prediksi sih nggak pernah bisa jawab ya, karena bisa jawab ya. Ya perkembangan IT sekarang makin gila ya menurut saya. Dengan adanya teknologi AI dan segala macam, jadi saya sebenarnya nggak bisa kalau ditanya 3-5 tahun gitu. Saya juga nggak tahu, karena tergantung nanti gimana kebijakan pemerintah juga sih, menurut saya itu ngaruh juga sih. Betul. Nah, itu juga penting ya. Ya, tapi kita nggak tahu sekarang karena masih abu-abu lah. Jadi kalau misalnya udah terlanjur belajar IT ya belajar aja. Betul. Nggak ada masalah. Cuman yang saya selalu, ya mungkin saya ngasih bukan false hope gitu ya. Cuman yang saya pasti tuh kita manusia tuh selalu bisa adaptasi, improvisasi gitu. Benar. Misalnya kayak ada AI sekarang, pasti itu akan ada lowongan baru atau posisi baru juga dengan adanya itu kan gitu loh. Ya kalau kita bilang wah suram terus takut, ya kita akan terus takut dan merasa itu suram gitu. Benar. Ya kalau manusia mah pasti nemuin jalan keluarnya sih, entah itu berat atau enggak. Ya. Dari Irfan Nadir, kalau ngoding biasanya role-nya apa? Oh, saya semuanya. Dari kecuali data, kalau data engineering saya nggak pernah ya posisi itu ya. Tapi kalau back end, front end semuanya pernah, mobile pernah, desktop pernah. Jadi sebenarnya jadilah programmer ya, bukan jadi. Karena kalau software engineer tuh harusnya semuanya kan. Semua betul. Semuanya. Kecuali kamu front end developer gitu baru. Iya. Gitu sih. Jadi role-nya all role ya. Iya. Bisa front end dan back end. Tadi kenapa Bang Fuad berhenti? Udah. Mungkin terakhir nih dari Azfa Madudin. Tips buat pemula yang udah masuk ke dunia IT. Di pemula dia udah masuk nih ke dunia IT, tapi belum tahu apa-apa. Walah. Tapi dia udah masuk ke dunia IT. Nah itu yang nanti akan saya bikin di YouTube channel saya. Nah, jadi saya itu ngajarinnya itu lebih ke DSA gitu sih. Nah, betul. Structure sama algoritma, tapi enggak. Penting banget. Ya, kalau basic udah jargon-jargonnya udah banyak lah, kayak Pak Sandika Gali, Eko Kurniawan, itu udah banyak lah. Jadi saya masuk ke ruang yang ibaratnya enggak apa ya, ibaratnya mungkin belum tersentuh sama banyak orang gitu ya. Tapi karena di situ saya lebih bisa jadi diri saya. Karena kan mungkin bisa aja misalnya kayak Pak Sandika juga ngejelasin DSA, tapi dengan caranya beliau. Tapi kalau saya dengan caranya saya, jadi nanti selera orang aja. Lebih suka yang mana gitu sih. Iya, karena sebetulnya konten kreator tuh jangan isi ini udah bikin. Ya kan itu orang lain yang bikin. Ya benar. Kita kan belum bikin, meskipun materinya sama kan cara nyampeinnya beda, perspektifnya beda. Jadi ya itu sih nanti dipantengin aja. Mungkin saya akan kayak kasih kasus-kasusnya itu dari apa ya, yang relate sehari-hari lah. Kayak misalnya kita mainin algoritma mesin ATM tuh, kayak kemarin saya pernah ada bikin kemarin. Ya itu gimana tuh kalau itu dibikin codingannya gitu loh. Terus sama nanti beberapa soal-soal dari lead code, dari HackerRank gitu-gitu nanti saya juga akan bahas gitu. Tapi pakai visual gitu sih. Itu lebih menarik sih. Iya. Ya, jadi dinantikan tadi siapa yang udah masuk dunia IT tapi belum bisa apa-apa, mulai dari situ. Itu kayaknya fundamental ya, data structure dan algoritma. Tungguin aja di konten-kontennya Adit ya. Dan terakhir nih mungkin ya Adit ya, nextnya apa nih dari seorang Fuadid Muhammad nih, bakalan bikin apa? Ada sesuatu yang layak ditunggu selain yang barusan ya, yang DSA itu sama viewersnya? Iya.
Apa nyalek. Nyalek. Enggak, belum lah Tim itu. ses. Saya jadi tim ses. Apa ya? Ya paling YouTube lah ya, ngikutin Pak Sandika. Udah lama sih, cuman YouTube itu capek kan kita bikinnya. Kalau nggak pakai tim tuh susah. Saya nggak tahu tuh Pak Sandika bisa bikin 1000 video saat di channel WPU itu 10 tahun kan. tetap aja 1000. Saya ada juga ngikutin yang udah berapa tahun nggak nyampe 1000 kok videonya, dan gila loh. Jadi ya itulah maksudnya, konsistensi kayak begitu tuh juga saya masih pengen pelajari dulu gitu kan ya. Terus baru nanti eksekusi di YouTube. Cuman yang kedepannya ya paling ya tetap yang paling penting itu buat saya ya, ke diri saya sendiri, saya tetap kritis aja apapun ya, itu. Bener-bener. Dan saya nggak pernah pandang bulu untuk nyampein ke siapapun, ke lembaga apapun. Kalau memang ya itu salah ya salah gitu loh. Jadi memang ya ciri khasnya udah begini, dan saya pengen orang mencintai saya dengan ciri khas yang seperti ini gitu. Iya, betul-betul. Ya selama kita juga nggak berniat jahat gitu ya. Iya, benar banget. Kan ngeritik untuk sesuatu yang baik, bukan asal bacot atau pakai makian gitu. Kita nggak, saya juga nggak suka maki-maki sih. Siap. Gitu. Jadi teman-teman bisa tunggu konten-konten terbaru dari Fuadit Muhammad. Silakan di follow TikToknya, Instagramnya, sama LinkedIn-nya. Nanti semua saya simpen linknya di deskripsi video di bawah ya. Dan untuk menutup, saya ucapin terima kasih buat Adit buat mampir ke studio ini ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di WPUKes berikutnya. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma. Thank you deh.